Perkenalkan, saya Amelia Suci Inamati dari Peminatan Epidemiologi 2020 dengan NIM 100 113 820 25173. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi cross-sectional, case control, dan cohort. Yang pertama ada studi cross-sectional. Studi cross-sectional ini juga disebut sebagai studi prevalensi atau survei. Definisinya ialah studi yang meneliti sekaligus suatu faktor pajanan dan sebuah penyakit atau masalah kesehatan tanpa arah dimensi penyelidikan tertentu. Studi cross-sectional ini ialah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan, penyakit atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Kesalahan umum peneliti dalam melakukan cross-sectional ialah menanyakan kasus terkait atau kasus yang sedang diteliti kepada petugas kesehatan di wilayah tersebut. Kedua, memperkirakan adanya hubungan sebab akibat pada penyakit-penyakit tertentu dengan perubahan yang jelas. Ketiga, menghitung besarnya risiko setiap kelompok, risiko relatif, dan risiko atribut. Tentunya studi cross-sectional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihannya ialah mudah, murah, dan cepat. Kedua, dapat meneliti banyak faktor atau variabel sekaligus. Ketiga, efisien untuk mendeskripsikan distribusi penyakit dihubungkan dengan karakteristik populasi, serta bermanfaat untuk memformulasikan hipotesis hubungan kausal yang akan diuji pada studi yang lain. Adapun kekurangannya ialah yang pertama, analisis hubungan kausal paparan dan penyakit terbatas. Kedua, dibutuhkan subjek penelitian yang besar, apalagi jika variabel yang diteliti banyak. Ketiga, tidak valid untuk menolkan suatu kecenderungan. Terakhir, terjadi bias waktu, tidak tahu mana yang lebih dahulu terjadi antara paparan dan akibat. Yang kedua ada studi case control. Studi kasus kontrol ini sendiri didefinisikan sebagai rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara mengamati kelompok kasus dan kontrol, lalu menelusuri status pajanannya atau paparannya atau sebab di masa lalu atau retrospektif. Nah, studi kasus kontrol ini dimulai dengan pemilihan kasus, yaitu kasus-kasus ini harus mewakili semua kasus dalam kelompok populasi tertentu. Kasus dipilih atas dasar penyakit, bukan pajanan. Pada kasus kontrol, kontrolnya harus mewakili orang-orang yang akan ditunjuk sebagai kasus studi jika mereka telah mengalami penyakit. Berbeda dengan studi cross-sectional, studi kasus kontrol adalah kita mencari kasus terlebih dahulu pada lokasi yang akan dilakukan penelitian. Adapun tujuan dari studi kasus kontrol ini ialah mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan membandingkan kelompok terpapar atau faktor penelitian dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Kelebihan yang pertama dari studi kasus kontrol ialah sangat berguna untuk meneliti masalah kesehatan yang jarang terjadi di masyarakat atau penyakit langka. Yang kedua, sangat berguna untuk mempelajari karakteristik berbagai faktor risiko yang potensial pada masalah kesehatan yang diteliti. Ketiga, relatif murah dibandingkan dengan studi analitik yang lain atau cohort. Selanjutnya dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat dan terakhir memerlukan subjek penelitian yang lebih sedikit.
Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dapat untuk menentukan insiden rate dari suatu penyakit. Kedua, data faktor dapat dikumpulkan setelah terjadi penyakit dan sering tidak lengkap dan terjadi penyimpangan. Ketiga, kesulitan memilih kontrol yang tepat dan terkadang sulit memastikan hubungan temporal antara paparan dan penyakit. Terdapat dua jenis kasus kontrol. Yang pertama adalah retrospektif, yaitu apabila klasifikasi status penyakit telah atau tengah diteliti pada saat penelitian dimulai, maka studi kasus kontrol bersifat retrospektif. Apabila klasifikasi status penyakit masih dilakukan pada waktu yang akan datang, maka studi kasus kontrol bersifat prospektif. Yang terakhir ialah cohort. Cohort sendiri itu adalah rancangan penelitian epidemiologi analitik observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Penelitian cohort ini sendiri juga sering disebut sebagai penelitian follow-up atau penelitian insidensi yang dimulai dengan sekelompok orang atau kohort yang bebas dari penyakit yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu sesuai dengan paparan terhadap sebuah penyebab potensial terjadinya penyakit atau outcome. Untuk kelebihan studi kohort ialah desain yang terbaik dalam menentukan insiden dan perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Kedua, studi kohort yang baik dalam menerangkan hubungan antara faktor-faktor risiko dengan efek secara temporal. Ketiga, studi kohort merupakan pilihan terbaik untuk kasus yang bersifat fatal atau progresif. Dan studi kohort dapat dipakai untuk meneliti beberapa efek sekaligus dari suatu faktor risiko tertentu. Adapun kekurangan dari studi kohort ini biasanya memerlukan waktu yang lama, selanjutnya ada sarana dan biaya yang mahal. Ketiga, ada seringkali rumit, dan terakhir kurang efisien dari segi waktu maupun biaya untuk meneliti kasus yang jarang terjadi. Dalam penelitian kohort itu ada perhitungan RR yang dimana rumusnya merupakan insiden pada kelompok terpelajar dibagi dengan insiden pada kelompok tidak terpelajar. Adapun contoh yang saya gunakan di sini ialah depresi antenatal dengan kualitas tidur pasien atau skor PSKI di bawah 5. Kita dapat memasukkan rumus yang sebelumnya, itu ada insiden kelompok terpelajar dengan rumus A per A plus B, di mana A-nya adalah 471 dibagi dengan A plus B 881 yang hasilnya 0,49. Sedangkan untuk kelompok insiden tidak terpelajarnya itu adalah C per C plus D, jadi 61 dibagi 271 hasilnya 0,23. Jadi didapatkan RR senilai 2,13. Di sini berarti pasien yang menderita depresi saat antenatal berisiko 2,13 kali lebih besar mengalami kualitas tidur rendah dibandingkan dengan pasien yang tidak menderita depresi saat antenatal. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.